Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 28 Juni 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada pagi yang indah ini. Anugerah hidup yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Sebelum kami menjalaninya, kami datang berseru kepadamu. Lewat persekutuan kami pada saat ini. Dan di dalam persekutuan kami Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-8 saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Amin. Judul renungan kita, Allah itulah Raja kita. Allah itulah Raja kita. Tentu kita sudah pernah menghadiri sebuah pesta. Semarak tidaknya sebuah pesta biasanya ditentukan oleh apa yang menjadi tujuan dari pesta tersebut dan siapa saja yang berkepentingan untuk terlibat atau sekedar hadir menyaksikan pesta itu. Semakin luas cakupan pesta itu, biasanya akan semakin semarak dan tentu pula dilengkapi dengan ornamen-ornamen dan simbol-simbol yang menunjukkan kualitas pesta. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan syair-syair yang terdapat dalam Mazmur 47 ini, merupakan syair yang diciptakan oleh Bani Korah, yang dinyanyikan oleh biduan di dalam sebuah pesta arak-arakan kemenangan atas perang. Bani Korah adalah salah satu kelompok suku Lewi yang selalu berada di Bait Allah. Dalam syairnya ditegaskan posisi dan kuasa Allah yang merupakan raja di atas segala raja. Sehingga tidak ada satupun raja lain yang sanggup mengalahkannya. Jika orang Israel mengalami kemenangan dalam perang, itu karena Allah berada di pihak mereka. Karena itulah puncak dari semua puji-pujian dan nyanyian yang diciptakan oleh Bani Korah tersebut tidak ditujukan untuk mengelu-elukan Raja Israel atau panglima-panglima perang, melainkan kepada Allah. Semua musik, nyanyian, dan tarian terbaik dipersembahkan kepada Allah sebagai simbol bahwa kemenangan itu milik Allah. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pengakuan akan kedaulatan Allah atas seluruh ciptaan mesti juga menjadi pengakuan kita. Bahkan di dalam Kristus pengakuan itu semakin menemukan bentuknya, di mana Allah yang berdaulat itu mengerjakan karya penyelamatan bagi seluruh ciptaan. Ia mengasihi, menjaga, dan menyelamatkan miliknya melalui Kristus. Kita adalah salah satu di dalam karya itu. Karena itu mari selalu naikkan pujian terbaik dan bermazmurlah bagi Sang Raja. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk
mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan kami. Kami diingatkan untuk senantiasa hidup, menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkaulah Raja atas seluruh kehidupan, seluruh ciptaan yang ada di bumi ini. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan, tanggung jawab kami, rencana kami, usaha yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau memberkatinya Tuhan dan memberikan waktu yang baik bagi kami untuk menyatakannya. Berikan kekuatan dan hikmat kepada kami. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.